wabarakatuh. Saya Asrin Jumuli, mahasiswa aktif semester 2 jurusan Kesehatan Masyarakat, Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme di era digital. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampuh Bapak Roni Lukum, SPD MSc. Nah, untuk lebih lanjut, sebaiknya kita tahu dulu, apa sih nasionalisme dan patriotisme itu? Mengapa kita harus mengetahui apa nasionalisme dan patriotisme? Patriotisme dan nasionalisme adalah sikap yang saling berkaitan. Patriotisme dan nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sekaligus cinta terhadap tanah air. Nasionalisme bisa tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena adanya patriotisme. Seseorang yang memiliki jiwa patriotisme tentunya juga menerapkan jiwa nasionalismenya. Secara etimologi, nasionalisme berasal dari kata nasional dan isme, yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas terhadap musibah dan kekurangan beruntungan saudara setanah air. Nasionalisme adalah gagasan bahwa bangsa sendiri yang sering diidentifikasi oleh etnis atau seperangkat nilai yang sama, lebih baik dari semua bangsa lain. Nasionalisme dapat dan seringkali diekspresikan sebagai agresif terhadap negara lain. Nasionalisme dibangun atas bahasa, agama, budaya, atau seperangkat nilai sosial bersama. Suatu bangsa akan menekankan simbol cinta rakyat dan mitologi bersama. Nasionalisme dapat berdampak pada kebijakan politik luar negeri dan dalam negeri, biasanya memiliki implikasi ekonomi. Secara nasionalis adalah seseorang yang percaya bahwa bangsanya lebih baik dari bangsa lain. Sedangkan patriotisme secara sederhana adalah perasaan cinta tanah air. Mendemonstrasikan patriotis menjadi patriotik adalah salah satu kebutuhan untuk menjadi warga negara yang baik. Namun, patriotisme seperti banyak hal yang bermaksud baik bisa berbahaya jika dilakukan secara ekstrim. Patriotisme adalah perasaan dan ekspresi cinta tanah air seseorang bersama dengan perasaan persatuan dengan mereka yang berbagi perasaan itu. Bersamaan dengan cinta, patriotisme adalah perasaan bangga, pengabdian, dan keterikatan pada tanah air, serta perasaan keterikatan dengan warga patriotik lainnya. Perasaan keterikatan mungkin lebih terikat pada faktor-faktor seperti ras atau etnis, budaya, keyakinan agama, atau sejarah. Hal ini terkait dengan cinta hukum dan kebebasan bersama, pencarian kebaikan bersama, dan kewajiban untuk berperilaku adil terhadap negara seseorang. Nah, upaya untuk mempertahankan jati diri, identitas nasionalisme dan patriotisme di era digital ini, yang dimana munculnya globalisasi dan digitalisasi membuat jati diri, identitas nasionalisme dan patriotisme semakin memudar di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, akan berpotensi menjadi masalah yang sangat besar. Maka dari itu, masyarakat perlu melakukan sebuah upaya untuk merawat identitasnya nasional agar tidak hilang bahkan diklaim oleh negara lain. Untuk merawat identitas nasional dapat dilakukan dengan berbagai macam upaya seperti yang pertama, menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, dapat dilakukan seperti menaati peraturan, tidak menyontek, saling membantu terhadap sesama, tidak membeda-bedakan orang di lingkungan sekitar, dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah, melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme dengan melakukan berbagai upaya seperti mempelajari melestarikan budaya lokal, lebih menggunakan dan mencintai produk-produk lokal,
dan membawa nama harum Indonesia hingga ke internasional sesuai dengan kemampuan dan passion kita. Yang ketiga, mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan dengan cara mempererat tali silaturahmi dengan orang lain. Dengan begitu, masyarakat dapat meninggalkan sikap individualisme yang telah dibawa oleh budaya asing. Keempat, mengembangkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Rasa cinta tanah air dapat tumbuh dengan mengembangkan semangat nasionalisme dan patriotisme yang dapat mempertahankan identitas nasional. Pada era digitalisasi akibat globalisasi pada saat ini, kita dapat dengan mudah memanfaatkan berbagai media elektronik dan internet untuk mempelajari kebudayaan serta mengembangkannya. Yang kelima, identitas nasional melalui pendidikan kewarganegaraan. Salah satu penerapan pembelajaran untuk mempertahankan identitas nasional adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Dengan cara ini, penguatan dapat dilakukan melalui lingkungan sekolah atau melalui pendidikan. Selanjutnya, melakukan pelestarian budaya dengan memanfaatkan arus digitalisasi. Teknologi yang berkembang pesat saat ini sangat memudahkan kepentingan manusia. Maka sangatlah mungkin kita sebagai generasi muda yang mengikuti arus perkembangan teknologi dapat melestarikan budaya yang ada guna mempertahankan identitas nasional. Arus informasi begitu cepat sehingga kita dapat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi mengenai kebudayaan tersebut. Bahkan jika memungkinkan dapat mempertekankan budaya Indonesia ke mancanegara. Selanjutnya, melakukan kewajiban berupa bela negara. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah berkewajiban untuk melakukan upaya bela negara untuk mempertahankan identitas nasional Indonesia. Sebagai contoh kasusnya, pada era digital saat ini sangat mudah untuk menemukan berita bohong atau hoax yang secara tidak langsung akan dapat mengancam negara kita. Kita sebagai generasi muda hendaknya harus dapat memfilter informasi-informasi yang ada, serta membantu masyarakat untuk bersikap hati-hati dan waspada dalam menelan berita yang beredar di internet. Yang selanjutnya, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Asas dan sifat-sifat Pancasila hendaknya dijadikan sebagai acuan dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Penerapan sila dan sifat-sifat luhur Pancasila sangat mendasar karena melalui prinsip-prinsip dan sifat-sifat luhur tersebut, Indonesia majemuk bisa terintegrasi. Nah, selain yang sudah disebutkan tadi, masih banyak upaya-upaya positif yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk merawat identitas nasional di era globalisasi. Upaya tersebut tidak harus dengan hal yang besar, tetapi dimulai dari hal yang kecil.